me in your Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara walaupun kita berjumpa secara streaming YouTube. Hari ini adalah minggu ketiga kita harus beribadah dengan streaming, saudara, karena situasi yang tidak memungkinkan kita untuk dapat berkumpul bersama. Saya yakin apa yang kita lakukan ini akan sangat memberkati sekali jika saudara dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh dan menyertakan hati pikiran saudara untuk menyembah Tuhan di dalam ibadah bersama ini walaupun melalui YouTube. Saudaraku, muncullah pertanyaan ketika kita sedang mengalami wabah COVID-19 ini. Ada pertanyaan atau pernyataan yang berkata bahwa wabah ini adalah wabah di akhir zaman. Benarkah demikian? Saudara, saya yakin tidak seorang pun yang tahu seharusnya. Walaupun ada begitu banyak penafsiran tentang hal ini. Ada teori konspirasi dan juga ada teori yang mengatakan bahwa ini adalah wabah akhir zaman. Saudara, sejak dunia jatuh di dalam dosa, dunia mengalami begitu banyak penderitaan, termasuk wabah. Alkitab mencatat berbagai macam wabah terjadi dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Ada penyakit menular, ada wabah yang mengerikan terjadi pada masa itu, saudara. Bahkan wabah itu tidak berhenti pada hanya perjanjian lama dan baru, tetapi juga di zaman-zaman setelahnya. Wabah muncul. Ada berbagai macam virus yang muncul di dalam dunia ini. Namun demikian, dunia berhasil memulihkan dirinya sendiri, saudara. Dan sampai hari ini kita masih ada. Walaupun demikian, orang selalu bertanya ketika wabah satu demi satu datang. Pada masanya orang bertanya, apakah benar merupakan wabah di akhir zaman? Saudara, apakah ini wabah di akhir zaman? Bisa jadi muncul wabah-wabah berikutnya. Kita tidak ada yang tahu. Yang paling penting adalah saudara dan saya mempersiapkan hidup kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Entah itu karena Tuhan memanggil kita atau karena akhir daripada zaman ini yang sesungguhnya. Nah, saudara, masihkah ada harapan dengan wabah yang sekarang kita alami? Belajar dari sejarah dan menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang luar biasa. Maka saya mau menyampaikan, masih banyak harapan besar yang kita dapat taruh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu Dia menyembuhkan, sekarang juga Dia akan menyembuhkan. Dulu Dia menyelamatkan, sekarang dan sampai akhir zaman pun Dia tetap akan menyelamatkan. Dia tidak pernah berubah. Mari kita lihat lebih jauh. Yang pertama, Jairus adalah seorang kepala rumah ibadat Yahudi. Dia adalah seorang yang terhormat. Dia memiliki harta yang cukup. Namanya disebutkan untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang dikenal pada masa itu. Dan dia adalah orang terpandang tentunya. Seorang yang memiliki pendidikan yang cukup. Seorang pria, pemimpin. Dan bahkan kita tahu bahwa Yesus akan dibawa ke rumahnya. Yang kedua, perempuan yang sakit pendarahan. Namanya tidak ditulis.
bukan orang terkenal pada masa itu, saudara. Hartanya sudah habis. Mungkin dulu kaya, tetapi sudah jatuh miskin untuk pengobatannya. Orang yang dikucilkan karena penyakitnya, perempuan yang menderita dianggap sebagai kelas 2. Bahkan Alkitab mencatat dia harus menunggu Yesus di pinggir jalan. Nah, saudara, perempuan ini memiliki 4 dimensi masalah. Yang pertama, dimensi tentang medis, penyakitnya. 12 tahun dia harus menderita. Yang kedua, dimensi sosial. Dia dikucilkan oleh orang-orang karena dianggap najis. Yang ketiga, secara religi atau dimensi religi. Agama saat itu menyatakan orang yang sakit pendarahan tidak layak dan dianggap sebagai orang yang najis. Nah, ditambah atau diperparah lagi dengan bahwa perempuan ini mengalami masalah dimensi finansial. Hartanya habis. Saudara bayangkan apa yang terjadi dari keduanya. Satu, orang yang terpelajar, terhormat. Yang kedua adalah orang yang tidak ternama dan tidak terhormat. Mungkin dia bukan berpendidikan. Tetapi kedua-duanya memiliki kesamaan. Sama-sama memiliki problem yang besar, itu yang pertama, saudara. Jairus, anaknya dalam keadaan sakit dan bahkan akan meninggal. Sedangkan perempuan ini akan meninggal, alias dia dalam keadaan sekarat. Saudara, ini menunjukkan bahwa problem tidak memilih situasi, tidak memilih status sosial. Semua orang bisa mengalaminya. Wabah corona ini juga tidak memilih orang. Setiap orang bisa kena. Tidak peduli dia besar atau kecil, kaya atau miskin, terpelajar atau terbelakang. Bahkan orang percaya pun bisa tertular virus corona. Yang kedua, mereka berdua mencari Yesus. Mengapa? Karena sudah tidak ada pertolongan lagi dari hal yang lain, saudara. Mereka telah mendengar tentang Yesus dan karyanya. Mereka tahu Yesus adalah Allah yang melakukan karya yang ajaib dan dapat menolong orang yang kesusahan, memberikan kesembuhan dari sakit penyakit. Oleh karena itu, harapan mereka tinggal Yesus. Yairus mendapatkan kemudahan untuk berjumpa dengan Kristus. Orang banyak memberikan ruang bagi Jairus untuk menjumpai Yesus karena dia adalah orang yang terhormat. Tetapi saudara, kematian tidak memberi ruang bagi Jairus sekalipun ia kaya dan terhormat. Sedangkan perempuan yang sakit ini, ia harus menyamar, saudara, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena tidak boleh tentunya dia berada di dalam kerumunan dan menyentuh orang lain yang sedang sehat. Apalagi menyentuh Yesus, seorang rabi yang terhormat pada masa itu. Itu sebabnya perempuan itu berkata, asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Imannya sudah berada di puncak dari apa yang paling mungkin yang ia bisa lakukan. Dalam situasi ini, apa yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka menemui Yesus sebagai sumber pertolongan. Harapan mereka hanyalah Yesus yang dapat menyembuhkan dan menolong mereka. Dan luar biasa adalah keduanya memiliki harapan yang sama, baik yang terhormat maupun yang tidak terhormat, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang ada di dalam rumah maupun yang ada menunggu di pinggir jalan. Saudara, mereka semua punya kesempatan dan harapan yang sama jika mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus.
ini pertolongan dari pribadi yang tepat. Tuhan atas penyakit dan kematian. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Ada saatnya semua sumber pertolongan kita tidak dapat kita raih. Dan akhirnya kita harus menaruh harapan kita. Kita harus menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai sumber pertolongan kita. Minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah secara online. Saudara, kedua peristiwa itu mengingatkan kepada kita bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Dia mati bagi kita dan menebus kita dari hukuman dosa serta memberikan kesembuhan kepada kita. Itu janjinya. Kayu salib adalah karya terindah dari pribadi yang ajaib dan berkuasa itu. Di kayu saliblah dia menanggung dosa dan penyakit kita. Di kayu saliblah dia menyelamatkan kita dari hukuman kekal dan juga melepaskan kita dari penderitaan. Yang kedua, mereka sama-sama tersungkur di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Jairus tersungkur memohon terlebih dahulu. Itu adalah cara dia merendahkan dirinya. Sedangkan perempuan itu tersungkur kemudian untuk mengakui imannya. Dia tidak mungkin lebih dulu, saudara, untuk memohon kepada Tuhan Yesus dan tersungkur. Tentu saja ia akan diusir oleh orang banyak dan mungkin dilempari batu. Oleh karena itu, ketika dia menjamah jubahnya Yesus dan dia sembuh, dan lalu Yesus bertanya, siapakah yang menyentuh dia? Maka perempuan ini pun tersungkur untuk menyembah dan mengakui imannya. Mazmur 9 ayat 12 berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saudara, untuk pertama kalinya umat manusia harus mengurung diri di seluruh dunia, mengisolasikan diri mereka, dan mengharapkan pertolongan dari Tuhan semesta alam. Saudara, inilah saatnya juga kita sebagai orang yang percaya, atau mungkin saudara yang mendengarkan khotbah ini, mulai meyakini. Atau mungkin saudara yang mendengar khotbah ini, mulai meyakini bahwa Tuhan Yesuslah sumber pertolongan. Mari kita tersungkur kepadanya, memohon belas kasihan daripadanya. Yang ketiga, mereka sama-sama memiliki iman yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Perempuan ini diselamatkan dan disembuhkan oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan Jairus. Yesus berkata, jangan takut, percayalah, berimanlah. Saudara, kita juga demikian. Jangan takut, percayalah. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong saudara lepas dari persoalan yang besar ini. Menyangkut penularan, menyangkut masalah ekonomi, pekerjaan. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Milikilah iman. Iman itu muncul ketika kita mendengarkan firman Allah, merenungkannya, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Maka iman itu muncul. Ini saatnya ketika kita berada di rumah, di dalam isolasi diri, saudara, kita dapat memiliki waktu untuk merenungkan firman Allah dengan lebih dalam. Mempelajarinya serta menyelidiki firman Allah akan membangkitkan iman saudara untuk melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu ajaib. Dia Allah yang ajaib. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Demikian juga bagi kita. Kalau saudara percaya kepada dia, maka dia akan melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup saudara. Dia pasti melakukannya karena dia mengasihi kita, anak-anaknya yang telah ditebusnya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita mungkin berada pada situasi yang sama seperti Jairus atau perempuan yang sakit pendarahan. Kita diisolasi. Keuangan kita juga menjadi pergumulan. Mungkin bahkan ada di antara kita yang sedang di dalam keadaan yang sakit. Atau mungkin saja
ada di antara kita yang mendengar khotbah ini masih dalam kehidupan yang berdosa. Saudara, tidak peduli kaya atau miskin, di rumah besar atau di pinggir jalan, sekarang saudara dan saya berada dalam situasi yang sama, pergumulan yang sama melalui wabah virus corona ini. Nah, apa yang menjadi harapan saudara di tengah keadaan ini? Tidak maukah saudara mencari Kristus dengan sungguh-sungguh dan mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang melindungi kita? Atau bersediakah saudara untuk tersungkur dan memiliki iman bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara lepas dari pergumulan yang besar ini? Ingatlah saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara. Alkitab berkata, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau saudara hari ini mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati saudara. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Jadikanlah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia Allah yang ajaib. Berharaplah kepadanya. Saudara pasti akan mengalami anugerahnya. Kalau hari ini saudara sakit, maka berdoalah supaya saudara disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini saudara dalam pergumulan, saudara bingung dengan keadaan, percayalah, Tuhan Yesus Kristus akan memberikan jalan keluar dan pertolongan kepada Anda. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap sehat dan mari kita melawan peperangan wabah corona ini dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. You lift me into your presence. You will wipe my tears. Jesus, I believe in you. I believe, I believe, I believe you're wonderful. Counselor, the mighty God, you're the Prince of Peace. I believe in you. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk 3 pokok doa. Yang pertama, untuk pasien yang terinfeksi dengan virus corona ini dan juga para dokter dan tenaga medis yang menangani mereka. Yang kedua, kita akan berdoa buat seluruh jemaat untuk kesehatan mereka, pekerjaan dan kerohanian mereka. Dan yang ketiga, kita akan berdoa buat kota Solo dan juga untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa Tuhan bagi setiap pasien yang sudah terinfeksi dengan coronavirus ini Tuhan. Mari Engkau lawat mereka di tempat mereka masing-masing atau di kota mereka di mana mereka tinggal dan dirawat Tuhan. Tuhan, jamah mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar di dalam kondisi ini Tuhan mereka berseru kepadamu Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pengharapan mereka bangkit Tuhan. Iman mereka bangkit Tuhan untuk mengimani kesembuhan daripadamu. Pertolongan daripadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan. Juga keluarga mereka Tuhan. Engkau lawat, Engkau jamah dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah mereka tetap merasakan Tuhan bahwa Engkau menyertai mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa Tuhan buat para dokter dan juga Tuhan setiap perawat yang menangani mereka. Tuhan, lindungi mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
agar mereka juga tidak tertular Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan yang prima Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri mereka juga sukacita, kekuatan, penghiburan daripadamu Tuhan, di dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, di mana mereka mungkin lelah Tuhan karena tugas pekerjaan mereka. Tuhan, hiburkan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat kami Tuhan. Engkau yang menjamah seluruh jemaat Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, berikan perlindungan, dan berikan kesehatan yang baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang telah kami sudah dengar dan baca selama ini Tuhan, akan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk bertahan melewati Tuhan wabah virus corona ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang berkati Tuhan pekerjaan setiap jemaat-Mu, usaha mereka Engkau berkati Tuhan dengan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Engkau yang melihara seluruh jemaat kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga terus mengokohkan iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dalam kondisi apapun juga Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang menyertai kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, bagi pemerintahan Bapak Jokowi Tuhan, dan wakilnya dan para menteri yang mendampinginya Tuhan. Engkau terus berikan hikmat daripadamu Tuhan, dalam mengambil keputusan Tuhan, khususnya dalam situasi ini Tuhan. Biarlah Tuhan, keputusan yang Presiden kami ambil Tuhan adalah keputusan yang terbaik bagi keselamatan bangsa Indonesia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga seluruh pemerintahan sampai ke daerah-daerah Tuhan, para bupati, gubernur, wali kota dan kepala daerah lainnya Tuhan. Engkau berikan hikmat dalam mengambil keputusan Tuhan, sehingga semua warga Tuhan terlindungi Tuhan, semua warga Tuhan aman Tuhan, oleh karena keputusan-keputusan yang memberikan manfaat bagi bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga melindungi kesehatan mereka Tuhan, dalam segala kesibukan mereka Tuhan, dalam menangani wabah yang melanda seluruh Indonesia ini Tuhan. Berikan perlindungan kesehatan bagi mereka dan juga seluruh keluarga mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga bagi kota kami, kota Solo Tuhan, bila berkat-Mu Tuhan turun atas kota ini Tuhan, damai sejahtera mengkucurkan bagi kota ini Bapa Surgawi. Biar kota ini aman dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan tidak ada lagi Tuhan penyebaran daripada virus corona ini Tuhan melanda warga Solo Tuhan. Kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Bila semua juga gereja-gereja boleh bangkit Tuhan, dalam doa-doa syafaat kami Tuhan, kami menjagai kota kami melalui doa-doa kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, untuk anugerah-Mu, untuk kasih bagi kami, di mana kami masih boleh bersama-sama berdoa Tuhan, walaupun dari tempat yang terpisah Bapa. Kami mau naikkan doa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam pembuat murid. Pagi hari ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang tentunya sangat menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita juga sudah bersama-sama berdoa buat gereja-gereja Tuhan dan bangsa yang kita cintai ini. Dan tiba saatnya mendengar dan melihat beberapa pengumuman yang kami sampaikan kepada saudara. Kontak harus tetap berjalan. Dalam pertemuan kontak, saudara dapat menggunakan fasilitas video call. Demikian juga dalam kelas dasar kekristenan dan hidup berjemaat. Mengapa kontak begitu penting, saudara? Yang pertama, kita bisa saling membangun secara rohani satu dengan lainnya, saudaraku. Dan yang kedua, kita mengetahui pergumulan-pergumulan anggota kontak kita, sehingga kita dapat saling menolong, kita saling membantu satu dengan lainnya. Komunikasi sangatlah penting, saudaraku. Oleh sebab itu, pergunakanlah fasilitas-fasilitas yang ada, baik video call, Zoom, atau sebagainya, sebagai sarana untuk kita saling membangun, untuk kita saling berdoa, untuk kita saling menguatkan dan saling menolong. Dengan melihat situasi saat ini, maka untuk sementara waktu, pertemuan para pengurus, para koordinator, dan para pemimpin kontak dilakukan melalui Zoom.
Untuk hari, tanggal, dan waktunya akan diberitahukan kepada saudara. Kami terus mengirimkan pokok-pokok doa kepada saudara melalui WhatsApp. Kita akan berdoa bersama-sama secara serentak pada pukul 9 malam. Tanggal 10 April, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus secara online melalui YouTube pada pukul 9 pagi. Hari Minggunya tanggal 12 April jam 9 pagi, kita akan mengadakan ibadah Paskah secara online. Persiapkan diri saudara. Yang terakhir saudaraku, tetap tenang, jangan panik, terus waspada, dan tetaplah semangat untuk menghadapi hidup ini. Jangan lupa makan minuman yang sehat, pola hidup yang sehat. Kalau perlu minum vitamin C dan vitamin E, jaga hidup saudara baik-baik. Dan tentunya kita terus berdoa buat gereja dan bangsa yang kita cintai ini. Demikian pengumuman hari ini sudah kami sampaikan kepada saudara. Mari bersama-sama kita akan berdoa mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami tinggikan dan kami sembah, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, jika pada kesempatan hari ini kami bisa melakukan ibadah secara online. Kami bersyukur semua karena kasih karunia Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Dan kami terus berdoa di dalam kehidupan kami. Buat bangsa ini, buat gereja Tuhan. Supaya kuat menghadapi situasi seperti ini. Dan tetap bertahan, berpengharapan kepada Engkau Yesus Kristus. Yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya hari ini Tuhan sudah menyembuhkan engkau, Tuhan sudah memulihkan engkau, dan Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus, memberkati kehidupan saudara secara melimpah. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan bisnis usahamu, diberkati oleh Tuhan sampai kedatangan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai saudara. Haleluya.